Halo, selamat datang di channel horor kesayangan kalian. Cerita seram. Kali ini, Neng Desi akan membawakan sebuah kisah berjudul Tersesat 39 Hari, karya Tara Alexa. Yang belum subscribe channel ini, segera saja tekan tombol subscribe dan notifikasinya. Seperti apa kisah lengkapnya? Mari kita simak cerita berikut ini. Saya di sini pengen berbagi kisah dan pengalaman. Tersesat dalam hutan antah berantah. Yang sampai saat ini saya tidak tahu nama pulau itu apa. Bertahan hidup selama 39 hari bersama 4 orang asing. Kejadian ini dimulai tahun 2010. Saat itu usia saya masih 20 tahun. Saya adalah perempuan yang aktif, tidak bisa diam di rumah. Seperti kebanyakan perempuan yang lebih memilih jadi ibu rumah tangga, saya lebih senang hidup di luar rumah tanpa repot memikirkan menikah. Yang ada di pikiran saya saat itu, saya harus kerja membantu perekonomian keluarga. Jika bukan saya, siapa lagi? Saya anak pertama. Sedikit banyak saya harus bisa mengambil sebagian beban yang ada di pundak bapak saya, agar bapak sedikit bisa bernafas lega. Jadi hari itu saya putuskan untuk pergi merantau. Tujuan awal saya adalah pergi ke Pulau Jawa. Karena saat itu kami sekeluarga transmigran di Pulau Sumatera Selatan. Di pelosok desa yang orang menyebutnya Desa Karangagung. Sebenarnya dari usia 12 tahun saya sudah hidup mandiri. Mencari kerja sendiri, menafkahi diri sendiri. Supaya orang tua tidak terlalu terbebani. Karena saya masih memiliki 2 orang adik. Malam itu saya berpamitan pada orang tua saya. Awalnya mereka menolak. Tapi dengan 1000 alasan dan beratus-ratus ribu kalimat penenang, saya meyakinkan mereka bahwa saya akan selalu menjaga diri baik-baik. Dengan bekal bela diri yang kakek saya ajarkan selama bertahun-tahun, saya meyakinkan orang tua saya kalau saya akan baik-baik saja dalam perantauan. Dan akhirnya mereka pun mengizinkan saya berangkat keesokan harinya. Dengan bekal uang seadanya, saya pergi meninggalkan orang tua serta 2 adik saya di desa itu. Saya tidak khawatir meninggalkan mereka. Setidaknya di desa itu masih ada saudara-saudara bapak saya. Saya melangkah menghampiri rumah kakek saya untuk berpamitan. Karena kebetulan rumah kakek saya nggak jauh dari jalan utama di desa itu, dekat dermaga sungai. Tidak ada kendaraan umum di desa saya. Jika saya pengen pergi ke kota, harus menaiki perahu mesin, menempuh perjalanan 7-8 jam, menuju ke pusat kota, Palembang. Setelah berbasa-basi dan pamitan dengan kakek, pagi itu juga kakek membekali saya sebuah pisau yang kata beliau, pisau buatan Mbah Buyut saya. Saya hanya bisa menerima tanpa bisa membantah. Setelah banyak mendapatkan wejangan, akhirnya saya melanjutkan perjalanan menuju dermaga. Saya menunggu perahu nelayan atau perahu pedagang yang lewat untuk bisa saya tumpangi. Tak butuh waktu lama. Ada 1 perahu nelayan yang lewat. Dan kebetulan, perahu tersebut ingin pergi ke pelabuhan kota Palembang. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan selama 9 jam, karena kami sempat istirahat di tengah laut, untuk makan, siang, dan juga menunaikan ibadah sholat duhur dan asar. Setelah segala keperluan semuanya sudah lengkap, serta perbekalan dirasa sudah cukup, saya melanjutkan perjalanan menuju sebuah kapal tanker bermuatan palawija dan hasil bumi, karena kapal yang terbilang tidak terlalu besar ditambah dengan banyaknya muatan. Saya dengan beberapa orang yang ikut menumpang, mau tidak mau harus memposisikan diri dengan senyaman mungkin, walau ruang yang kami tempati terbilang sangat sempit. Di dalam bilik itu ada 20 orang, beberapa anak muda sebaya saya, 3 perempuan, dan 5 laki-laki. Selebihnya, ada pria dan wanita parubaya. Ada 2 anak kecil berusia sekitar 5-7 tahun. Dan kami pun berkenalan singkat karena kapasitas ruangan yang sempit itu. Akhirnya, barang bawaan kami jadikan bantal sebagai sandaran badan. Akhirnya kapal yang kami tumpangi pun mulai bergerak, melaju membelah lautan. Perkiraan perjalanan akan memakan waktu 3 hingga 4 malam.
Hari pertama berlayar, kapal masih baik-baik saja. Begitupun hari kedua. Tapi saat malam kedua, sekitar jam 11 malam, kapal tiba-tiba oleng ke kanan dan ke kiri. Dihantam ombak besar. Kapal terus oleng. Hingga pada puncaknya, kapal tiba-tiba miring ke belakang. Bagian belakang kapal mulai tenggelam. Di sana yang ada di pikiran saya sudah tidak tenang, panik. Bayangan kematian seakan ada di depan mata. Sambil terus memeluk tas yang saya bawa, saya terus beristighfar, membaca doa apa saja yang bisa saya baca, hingga sebuah tangan meraih pundak saya. Saat saya menoleh, itu adalah Mbak yang saya kenal. Karena panik dengan keadaan kapal yang makin tenggelam, membuat saya lupa nama Mbak itu. Suara teriakan-teriakan, tangis anak-anak, membuat keadaan semakin panik. Ya Allah, apa saya harus mati sekarang? Pikir saya saat itu. Terus yang bantuin bapak sama ibu kerja nanti siapa? Sempat-sempatnya saya berpikir seperti itu di saat kondisi saya sendiri juga sedang tidak baik-baik saja. Saya pasrah jikalau ajal saya menjemput malam itu. Tapi sepertinya Allah masih baik pada saya. Saat air sudah mulai menutupi area kapal, saya mendengar suara jeritan ibu berdengung di telinga sebelah kanan. Seakan ada nafas tambahan. Saya terus berenang mencari pintu bilik kapal yang semakin masuk ke dalam air. Ya Allah, saya beri tenaga ya Allah. Itu terus yang aku ucapkan. Aku terus bergumam dalam hati sambil terus menahan nafas. Sempat melihat beberapa orang sudah lemas di bawah. Namun ada beberapa orang yang masih bisa bertahan. Dengan sekuat tenaga, terus saya berkeliling hingga akhirnya menemukan celah di antara dinding. Teringat akan pisau pemberian kakek. Akhirnya, saya kembali menyelam ke bawah mencari tas. Beruntung, tas yang saya miliki memang tidak banyak barangnya dan membawa beberapa bungkus mie instan membuat tas saya sedikit mengapung. Dengan kesadaran yang mulai menipis karena terus menahan nafas, saya tarik tas saya hingga terlepas. Langsung saya naik lagi ke permukaan untuk mengambil nafas, walau hanya sedikit. Dengan sisa-sisa tenaga dan kesadaran, saya coba mencongkel celah yang sempat saya lihat. Entah berhasil atau tidak, tapi saya sudah tidak bisa melihat apapun lagi. Kesadaran saya sudah lenyap. Semuanya gelap, hingga sesuatu yang panas menempel di pipi saya. Perlahan-lahan saya kerjapkan mata dan hal pertama yang saya lihat adalah rerimbunan pohon. Ya Allah, apa saya sudah mati? Apa ini akhirat? Itu terus yang saya batin. Sampai tepukan tangan di pipi saya menyadarkan saya dari pikiran-pikiran buruk. Setelah kesadaran terkumpul, saya menoleh ke arah tangan yang menepuk-nepuk pipi saya. Astagfirullah. Jerit saya kaget karena melihat ada orang di samping saya. Saya kira itu hantu, penumpang kapal. Akhirnya saya tersadar karena orang itu menatap datar sambil cemberut. Dikira saya setan apa? Kok kaget sampai seperti itu? Kata orang itu sambil manyun. Bangun Mbak, ini loh minum dulu. Gak apa-apa walaupun asin. Soalnya air laut. Kata orang itu lagi sambil nyodorin kaleng bekas ke saya. Yang saya lihat waktu itu masih ada asap. Saya pikir itu air yang udah dia rebus. Makasih mas, jawab saya sopan sambil meraih kaleng yang masnya sodorkan ke saya. Dan benar saja, saya minum airnya sedikit asin. Masnya ini bukannya penumpang kapal semalam ya? Tanya saya, karena saat saya perhatikan wajahnya terasa gak asing. Iya mbak, sampean pingsan 2 hari. Tak pikir juga cuman aku mbak yang selamat. Tapi alhamdulillah, sampean juga selamat. Itu kata masnya. Mas itu namanya Purwadi, salah seorang ABK kapal yang selamat dari kecelakaan kapal malam itu. Setelah berkenalan dan berbincang, akhirnya saya dan Mas Purwadi berjalan menyusuri pinggiran laut yang tentunya berlumpur. Berharap kami bisa menemukan barang-barang atau orang-orang yang masih ada di sekitar pinggiran laut. Hampir 2 jam kami berjalan di antara rimbunan pohon bakau. Sampai gak sengaja, Mas Purwadi lihat sesuatu yang nyangkut di antara sela-sela pohon bakau. Mbak, itu ada tas.
seru Mas Purwadi. Dengan susah payah kami menerobos akar-akar bakau yang malang melintang di pinggiran laut. Saat saya perhatikan terus tas yang tersangkut. Ya Allah, itu tas saya Mas Pur, itu tas saya, seruku. Beneran Mbak, itu tasnya sampean? Tanya Mas Pur lagi meyakinkanku. Saya pun mengangguk. Mana bisa saya lupa tas saya itu. Tas yang dibelikan Bapak saat saya merantau ke kota Palembang. Tas gendong hitam yang cukup besar, hampir mirip keril berukuran 20 liter. Setelah susah payah, akhirnya Mas Purwadi bisa menggapai tas milik saya. Setelah memastikan aman, saya buka tasnya. Alhamdulillah, masih utuh. Walau ya baju di dalamnya basah sih, tapi masih ada beberapa bungkus mie instan yang masih bisa buat dikonsumsi. Dan bersyukurnya lagi, dompet, korek apinya Bapak yang sengaja saya bawa, serta pisaunya Mbah masih ada. Karena pisau itu warangkanya saya ikat di bagian tali tas samping. Di sini saya mulai bingung, karena seingat saya, pisau itu sempat saya cabut dari sarungnya buat nyongkel celah. Tapi kenapa saat tas saya ditemukan, pisau itu masih rapi di dalam sarung warangkanya? Saya sempat sih berpikir sesaat, karena keanehan itu. Ya bukan maksud apa-apa, tapi benar. Seingat saya, pisau itu benar-benar saya cabut dari sarungnya buat mencongkel celah. Tapi kenapa kok masih utuh ya? Setidaknya pisau itu hanya tinggal sarung warangkanya saja yang menggantung di tas. Hari semakin siang, Mas Purwadi mengajak saya masuk ke dalam hutan. Sudah bisa dipastikan, siang nanti air laut akan pasang dan menenggelamkan hutan bakau yang saat ini kami pijaki. Sambil terus melangkah, Mas Pur terus menoleh ke kanan dan ke kiri melihat keadaan. Begitupun saya, berjalan di belakang Mas Purwadi. Ada rasa takut sih sebenarnya yang saya rasakan. Bukan takut pada Mas Purwadi, tapi yang saya takutkan adalah bagaimana kalau ada binatang buas, seperti buaya atau ular. Bahkan tidak menutup kemungkinan di hutan itu masih ada harimau, karena hutan yang kami pijaki ini adalah hutan belantara yang masih rimbun dengan semak belukar dan pepohonan tinggi menjulang. Kami berjalan terus hingga matahari sudah terlihat condong. Sudah dipastikan waktu makin sore. Kami terus berjalan menerobos kelebatan semak belukar. Sampai akhirnya, dari jarak yang cukup jauh dari tepian laut, tiba-tiba Mas Purwadi berhenti. Mbak, kayaknya ada orang di sana. Tunjuk Mas Pur ke suatu titik. Dan benar, di sana kami melihat ada kepulan asap. Dengan penuh semangat saya dan Mas Purwadi mempercepat langkah. Tak peduli, ranting-ranting pohon menggores kulit kami. Bahkan di lengan Mas Pur sudah ada beberapa luka gores. Sepanjang perjalanan saya dan Mas Purwadi gak ada yang membuka obrolan. Karena merasa canggung, jadi kami memilih diam. Sampai pada tempat yang kami lihat dari kejauhan tadi. Ternyata benar, ada 3 orang yang tengah membakar kayu. 2 laki-laki dan 1 perempuan. Bersyukurnya bahwa salah satu dari mereka adalah orang yang saya kenal. Itu adalah Mbak yang saat di kapal sempat memegang pundak saya waktu kapal tenggelam. Dengan langkah cepat, saya dan Mas Purwadi bergabung pada mereka. Saya dan Mbak itu saling berpelukan. Ya Allah Mbak, kamu selamat. Ya Allah, alhamdulillah, seru Mbak itu saat memeluk saya. Begitupun Mas Pur dengan 2 laki-laki tadi. Mereka saling berjabat tangan. Sepertinya mereka kenal satu sama lain. Alhamdulillah ya Allah. Ternyata bukan hanya saya, Mas Pur, yang selamat. Nyatanya masih ada orang lain yang selamat juga. Setelah kami saling berkenalan, akhirnya kami berlima duduk dan menceritakan bagaimana bisa selamat. Dan berakhir di tempat ini bertemu satu sama lain. Bermula dari Mas Pur. Mas Purwadi harus lompat dari atas kapal saat dia tahu badan belakang kapal mulai tenggelam. Sedangkan Mas Min dan Mas Puguh, mereka memang sudah ada di dalam air malam itu untuk memeriksa bagian bawah kapal. Menurut mereka, kapal yang kami tumpangi mengalami kerusakan di bagian lambung yang sobek memanjang. Kemungkinan membentur sesuatu yang keras. Dari sobekan itulah kenapa air laut bisa masuk ke dalam kapal. Sedangkan Mbak Sri, katanya bisa keluar dari lubang yang Mbak Sri perkirakan itu adalah jendela bilik kami. Sedangkan saya nggak tahu apa yang terjadi hingga saya bisa ditemukan oleh Mas Pur tergeletak begitu saja di pinggir laut. Itu kata Mas Pur.
Keadaan saya waktu itu tengkurap di antara kayu besar di tepian laut. Awalnya Mas Pur mengira saya sudah mati. Tapi setelah dipastikan lagi ternyata saya masih hidup. Dan saya pingsan selama 2 hari katanya. Mas Min dan Mas Pugu serta Mbak Sri kompak menoleh kepada saya. Jangan tanya sama saya sendiri juga nggak tahu. Yang saya tahu ya saya bangun udah ada di bawah pohon, ditemplokin kaleng panas. Ujar saya lagi dan mereka pun mengangguk. Setelah ini kita mau kemana Mas, Mbak? Tanya saya. Mereka saling berpandang dan menggeleng. Gak paham aku. Hidupku tuh di tengah lautan, Yopur. Bukan di tengah hutan kayak gini. Ujar Mas Min yang ternyata disetujui oleh Mas Pur. Gak mungkin kan kita berdiam diri di sini terus. Udah, nanti lagi aja Mas Puguh, menengahi kebingungan kami. Setelah berbincang-bincang singkat sore itu, hari ditutup dengan menyantap mie instan mentah yang saya bawa di tas. Tidak kenyang, tapi ya lumayan lah untuk mengganjal perut sampai besok pagi. Malam hari saya dan Mbak Sri harus direpotkan dengan tempat untuk tidur. Gak mungkin kami semua tidur di bawah. Selain banyak nyamuk dan serangga hutan. Tidak menutup kemungkinan di dalam hutan ini juga ada predator atau binatang buas yang lain. Untuk menghindari bahaya, akhirnya kami semua memutuskan tidur di atas pohon. Walau itu sangat sulit, tapi ini lebih baik daripada mengambil resiko tidur di bawah. Api unggun sengaja tidak dimatikan, selain untuk mengusir serangga hutan, juga untuk sedikit memberi penerangan. Malam itu kami lewati begitu saja, tanpa ada gangguan apapun. Hingga pagi menyapa kami yang tidur nangkring di atas pohon. Mirip monyet atau koala. Tahu dong, binatang koala. Mungkin ada yang menyebut kukang yang nemplok meluk pohon. Ya seperti itulah kami pas bangun. Beruntung kami gak jatuh ke bawah. Meski badan pegal-pegal karena tidur sambil meluk pohon. Setelah nyawa kumpul akhirnya kami pun turun ke bawah. Sambil menggendong tas di punggung meski agak kesulitan. Karena jujur saja, saya ini bocah bandel, nakal, urakan. Saya bisa melakukan apa saja yang dikerjakan laki-laki. Cuman satu yang gak bisa saya lakukan. Bisa manjat pohon, tapi gak bisa turun lagi. Maka dari itu, semalam saya tidur di dahan pohon yang gak terlalu tinggi. Daripada nanti malah merepotkan yang lain kan. Akhirnya pagi itu kami buka dengan suara cekikikan dari Mas Pur yang ngetawain saya. Karena gak bisa turun dari pohon. Saya cuma mendengus kesal karena merasa diledek. Itu gak berlangsung lama. Mas Pugu yang umurnya lebih tua di antara kami mengajak kami buat nyari jalan keluar dari hutan ini. Di antara kami semua, sayalah yang paling muda. Mas Pugu 35 tahun, bapak 1 anak. Mas Pur 32 tahun, bapak 2 anak. Mbak Sri 29 tahun, ibu 1 anak. Mas Min 25 tahun, masih single. Dan saya saat ini 20 tahun. Kami sama-sama terus menyusuri hutan dipimpin Mas Pugu sebagai leader. Mbak Sri, Mas Min, dan saya juga Mas Pur sebagai yang di belakang. Di sepanjang perjalanan saya terus berceloteh. Memecah keheningan karena udah ngerasa gak canggung ya satu sama lain sejak hari pertama bersama dengan teman-teman yang lain. Iseng saya nyanyi lagunya Dora. Sweeper jangan mencuri, sweeper jangan mencuri. Hore, saut Mas Min sama Mbak Sri serempak diakhiri gelak tawa mereka. Tapi saya yang kena geplakan Mas Pur yang berada di bagian belakang. Bocah gemblung, gitu katanya. Dipikir Masmu ini ada tampang tukang nyuri apa? Gerutu Mas Pur yang bisa kami dengar karena memang posisi kami yang berdekatan. Pur, dilempar aja tuh si bontot biar nyangkut ke pohon, biar kapok. Seru Mas Pugu dari depan. Sontak aku langsung kesal banget melihatnya. Mas Pugu, kejam, teriakku dari belakang. Mbak Sri sama Mas Min yang mendengar ocehan kami, semuanya cekikikan. Rasa lelah gak kami rasakan hari itu. Karena diisi dengan berdebat, tertawa, saya dan bapak-bapak itu. Hingga waktu menjelang siang, kami belum juga mendapatkan titik terang keberadaan kami, entah ada di mana. Hutan masih rimbun, gak jarang kami menemui binatang-binatang liar di hutan. Kayak musang, terenggiling,
kucing hutan, bahkan landak juga ada. Monyet ekor panjang serta lutung. Tapi itu nggak terlalu ganggu sih. Jadi kami masih aman-aman saja di hari pertama. Hari kedua, perjalanan masih sama. Mas Pugu sebagai leader dan Mas Pur sebagai sweeper. Selama perjalanan kami memakan buah apa saja yang kami temui dalam hutan itu. Buah-buahan hutan yang kami bisa makan. Umbut rotan atau binatang hutan yang bisa kami makan. Apapun lah, selama itu bisa kami makan. Hari ketiga, semua masih berjalan normal. Hingga hari ke-13. Stamina kami mulai menurun. Selain karena kekurangan asupan makanan, kami juga kekurangan cairan. Karena selama membelah hutan belum sekalipun kami menemukan sumber mata air. Kami hanya dapat asupan dari batang rotan yang kami temui atau lumut-lumut hutan. Ya Allah, entah sampai kapan kami bisa bertahan dalam kondisi seperti ini. Badan udah terasa lelah, tenaga juga sudah terkuras habis. Saya nggak tahu lagi kabar orang rumah seperti apa. Bapak ibu saya sekhawatir apa? Apa mereka tahu kalau anak sulungnya terlantar di hutan antah berantah seperti ini? Seakan hidup segan mati tak mau. Selama 13 hari, banyak kejadian yang cukup menegangkan. Seperti malam ini, kami dikejutkan dengan kemunculan sosok hitam besar berbulu lebat. Meneror kami, terutama Mbak Sri yang sedang datang bulan. Kami diteror habis-habisan. Mbak Sri kerasukan. Semalam suntuk kami harus menjaga Mbak Sri karena Mbak Sri terus ngamuk. Malah hampir melarikan diri. Sampai di antara kami tidak ada yang tidur sama sekali. Mas Min dapat luka di bagian lengan kirinya akibat serangan dari Mbak Sri. Beruntung lukanya nggak terlalu dalam. Hanya saja tidak bisa diobati secara benar. Karena memang kami tidak memiliki ilmu pengobatan sama sekali. Alhasil lukanya dibiarkan begitu saja. Teror pun berakhir saat suara ayam hutan berkokok. Namun di antara kami belum ada satupun yang berniat untuk menggerakkan tubuh. Bukan hanya lelah yang kami rasakan, tapi juga mengantuk. Hingga akhirnya kami tak memiliki tenaga lagi untuk sekedar menggeser tubuh. Akhirnya, pagi itu kami tertidur begitu saja di area tersebut. Tak peduli dengan apapun kami sudah merasa lelah. Tapi disinilah kami harus kehilangan seseorang yang saya anggap kakak dan mereka anggap adik. Orang yang pertama terbangun adalah Mbak Sri. Tiba-tiba Mbak Sri mengguncang tubuh saya kencang sambil berteriak keras. "Dek, bangun! Dek Imin, ya Allah, bangun dek!" Seru Mbak Sri sambil terus mengguncang-guncangkan saya. Saya merasa terganggu langsung bangun, begitupun Mas Puguh dan Mas Pur. Saya langsung menoleh ke arah Mas Min. "Astagfirullahaladzim, Mas Pur!" Pekik saya kaget karena melihat Mas Min sudah lunglai dililit ular piton. Mas Pur langsung beranjak mengambil kayu buat mukulin ular piton. Bahkan Mas Puguh entah bagaimana caranya. Pria itu sudah mendapatkan kepala ular piton. Ukurannya cukup besar, hampir sama dengan ukuran betis saya. Saya pun gak mau kalah. Dengan pisau yang memang saya bawa kemanapun, sebisa saya bantuin mas-masnya. Ular piton itu semakin mendapat perlawanan. Lilitannya makin mengerat. Sampai terdengar bunyi patahan tulang belulang Mas Min. Ya Allah, sambil berurai air mata, kami terus berusaha melepaskan lilitan ular itu. Hingga hampir 1 jam, ular itu berhasil melepaskan lilitannya. Mas Min meninggal akibat lilitan dari ular piton itu. Ular itu pun akhirnya kami bunuh dan digorok oleh Mas Puguh. Ternyata menggorok leher ular itu gak semudah itu. Kulit ular itu ternyata sangat susah dan alot. Apalagi senjata yang digunakan hanya pisau kecil sepanjang 15 cm. Hingga kami pun memakan waktu yang cukup lama untuk membunuh ular itu. Setelah berhasil melepaskan lilitan ular dari tubuh Mas Min, bangkai binatang yang sudah tak memiliki kepala itu dibiarkan begitu saja tergeletak di tanah. Dengan nafas yang tersengal, air mata terus mengalir.
Mbak Sri memangku kepala Mas Min yang sudah terkulai lemas. Entah tubuh bagian mana yang kami dengar remuk sesaat tadi. Kami tidak berani memastikan. Kami hanya bisa menunduk, menangisi nasib kami. Apakah setelah ini kami akan bernasib sama dengan Mas Min? Setidaknya itu yang ada dalam isi kepalaku. Hari itu, kami harus rela melepas Mas Min. Almarhum sudah tidak akan merasakan haus dan lapar lagi. Tidak merasakan lelah lagi. Al-Fatihah untuk Mas Min. Setelah kejadian itu kami memutuskan menggendong jasad Mas Min menggunakan tandu darurat. Terbuat dari 2 batang kayu juga rotan yang dijalin satu sama lain menyerupai jala. Kami harus bisa sama-sama keluar dari hutan sialan itu. Seolah waktu berjalan begitu lambat. Bahkan entah apa yang terjadi dari siang sampai sore menjelang. Kami tuh terus berputar-putar di tempat. Gak peduli seberapa jauh kaki melangkah. Gak peduli dari arah mana kami berjalan. Hasilnya kami tetap sama. Kembali ke tempat yang sama. Tempat di mana nyawa Mas Min dicabut dengan paksa. Duh Gusti, keluh Mbak Sri mendudukkan dirinya di atas rumput yang sudah tak berbentuk. Karena perbuatan kami tadi pagi, tak peduli dengan sekeliling, saya pun menjatuhkan diri di tempat yang sama. Rasa lelah menggerogoti tubuh saya. Ditambah belum makan apapun seharian ini karena terus mencari jalan keluar. Bolehkah saya mengeluh ya Allah? Batin saya gusar karena merasa lelah yang teramat sangat. Saya tahu Mas Pur, Mas Puguh, dan Mbak Sri juga sama lelahnya. Kalian bisa bayangin membawa jenazah di pundak selama berjam-jam. Tapi mereka tidak mengeluh, hanya tarikan nafas yang gak beraturan. Itu membuktikan bahwa mereka lebih lelah dari saya. Itu yang membuat saya tidak berani mengeluh. Mas, gimana? Dari pagi kita belum makan apa-apa, ucap Mbak Sri yang ditujukan kepada 2 orang pria di hadapanku. Kalian pernah makan daging reptil ndak? Tanya Mas Puguh. Mbak Sri menjawab dengan gelengan. Aku pun mengangguk. Saya pernah Mas, makan daging biawak, jawab saya yakin. Mbak Sri menoleh ke arah saya dengan alis mengkerut. Saya yakin ibu anak satu itu bingung atas jawaban saya. Akhirnya saya menjelaskan bahwa saya itu anak hutan. Jadi desa saya yang saya tinggali bersama orang tua saya itu ada di dalam pedalaman. Masih banyak hutan di sekeliling desa kami. Gak jarang saya keluar masuk hutan, mencari kayu bakar, jamur hutan, dan tumbuh-tumbuhan hutan. Seperti pakis dan sayuran yang lain. Jika saat saya melintasi rawa ketemu biawak atau anak buaya, ya pasti saya buru Mas, Mbak. Jika tertangkap ya saya bawa pulang untuk oleh-oleh, ucap saya jujur. Saya sampai melihat mereka bergidik. Mungkin gak nyangka ya, masih ada orang yang mau mengonsumsi daging reptil di zaman sekarang. Tahu dong, tahun seperti ini teknologinya sudah canggih, HP dan komputer. Tapi bagi saya dan bagi orang-orang di desa saya, ya mana tahulah teknologi macam itu. Bahkan untuk menonton TV pun saya harus berjalan 2 jam. Bisa baca tulis saja saya udah bersyukur. Setelah mendengar ceritaku akhirnya mereka mengangguk, mengerti. Pantes Mas lihat kamu itu kayak gak punya rasa takut. Padahal kita lagi nyasar nih udah 14 hari, kata Mas Puguh. Saya cuma senyum-senyum aja menanggapinya. Mas bukannya saya gak takut ya, tapi saya udah gak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita kan udah tersesat di sini. Selain berusaha cari jalan keluar, apalagi yang bisa kita lakukan Mas, Mbak? Gak ada toh. Kali ini Mbak Sri langsung merangkul pundak saya. Adik bontot kita ternyata pemberani. Janji yo dek, kalau kita bisa keluar dari sini, kita gak boleh putus kontak. Setidaknya kabari Mbak di mana kamu tinggal dan kondisi kesehatanmu, ujar Mbak Sri lagi. Oh, aku setuju kalau gitu, sambar Mas Pur yang sedari tadi cuma menyimak obrolan kami dan baru bersuara. Oh, tak pikir Mas Pur tuh diculik. Rupanya ada toh, ledek saya. Kampret bocah iki, ngajak gelut terus, gerutu Mas Pur. Kami pun tertawa bersama-sama. Begitupun Mas Pur ikut tertawa. Kami seakan lupa kalau ada mayat di antara kami. Wes piye iki, kita lapar semua. Celetuk Mas Puguh sambil celingak-celinguk entah apa yang dia cari. Sampai matanya menatap ke satu arah.
Kami yang melihat Mas Pugu hanya diem. Akhirnya ikut juga menoleh ke arah mata Mas Pur melihat. Astagfirullah, pekik saya kaget. Ada seekor ular piton lagi, bergelung manja di atas batang pohon, gak jauh dari tempat kami duduk. Seolah dia gak terusik dengan keberadaan kami. Atau memang ular itu tuli kali ya, sampai dia dengan santainya nangkring di sana. Jika diperhatikan, ukuran ular itu gak jauh beda sama yang tadi pagi kami bunuh. Karena masih remang-remang, dengan jelas kami bisa ngeliat. Pur, ayo kita pindah, kata Mas Pugu, memecah keheningan yang beberapa saat kami rasakan. Dengan perlahan kami bangkit, bergeser menjauh dari ular itu. Kami khawatir kejadian yang sama akan terulang lagi pada kami. Setelah melangkah cukup jauh, saya melihat ada pohon pisang hutan yang sudah berbuah. Tanpa pikir panjang, saya berjalan mendekati pohon itu. Buahnya cukup banyak dalam satu tandan. Akhirnya dengan sisa tenaga yang saya miliki, saya tebang pohon pisang itu yang cukup besar. Dibantu Mas Pur yang ternyata ngikutin saya dari belakang. Alhamdulillah, seru saya senang. Karena malam ini kami bisa makan, walau cuma dengan pisang. Tapi cukuplah buat kami bertahan, setidaknya untuk beberapa hari. Setelah pisang berhasil ditebang, lalu dengan susah payah, kami membawa satu tandan buah pisang dan juga hati pohon pisang yang mengandung banyak air untuk menghilangkan rasa haus. Setelah meletakkan buah pisang dan hati pohon pisang, akhirnya Mas Pur menyalakan api untuk membakar beberapa buah pisang yang ukurannya lumayan besar untuk kami makan malam ini. Hari demi hari kami lewati dengan perjuangan mencari jalan keluar. Bahkan jenazah Masmin sudah berbau busuk dan membengkak mengeluarkan cairan. Namun kami gak sampai hati meninggalkan jasad Masmin begitu saja. Gak terasa kami udah 28 hari dalam hutan. Namun belum ada tanda-tanda kami bisa keluar dari hutan itu. Meski kami sudah berjalan jauh memasuki hutan, sudah tidak terhitung lagi kami mengalami kesulitan. Setiap malam diteror puluhan pocong, disamperin gendruwo, ditongkrongin kuntilanak, dibuat lari tunggang langgang karena suara geraman binatang buas. Sampai kami juga harus jatuh bangun berulang kali. Tapi kami tidak lantas menyerah. Kami terus berusaha mencari jalan keluar. Badan yang dulunya berisi, kini hanya tinggal tulang berbungkus kulit. Beruntung, kami masih bisa menemukan buah-buahan, umbi-umbian hutan untuk bisa kami konsumsi. Setidaknya itu masih bisa menolong kami dari kelaparan. Tak terhitung lagi berapa banyak air mata yang menganak sungai dari pipi kami, meratapi kemalangan kami. Kadang kami pengen menyerah. Segala doa kami selalu lantunkan di setiap langkah. Namun sepertinya Tuhan masih ingin menguji kesabaran kami. Sampai akhirnya, di hari ke-30, kami bisa keluar dari kedalaman hutan. Hal pertama yang kami lihat adalah hamparan pasir dan lautan lepas, membentang luas, hingga ujung laut pun kami tak bisa melihatnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kami bersujud syukur di atas hamparan pasir pantai. Cuaca terik menyadarkan kami dari syukur. Mas Pugu langsung beranjak ke arah pohon kelapa yang entah kenapa ada di sana. Sedangkan tempat itu tak berpenghuni sama sekali. Hanya suara gemericik air tertiup angin yang masuk di gendang telinga. Rasa lelah mengikis kesadaran saya. Hingga tanpa sadar, saya pun terlelap entah berapa lama. Saat saya terjaga, hari sudah malam. Di samping sudah ada Mbak Sri yang tidur meringkuk. Begitu juga dengan Mas Puguh dan Mas Pur. Mereka sama-sama tidur, meringkuk. Karena angin malam yang sangat dingin, bahkan api unggun yang mereka buat pun tak berpengaruh banyak. Merasa masih mengantuk, akhirnya saya tidur kembali. Tanpa memikirkan perut yang keroncongan, berharap malam segera berlalu. Hingga sinar matahari fajar membangunkan saya. Terbangun dengan posisi yang sama seperti semalam, masih di tengah-tengah antara Mbak Sri dan Mas Puguh. Setelah nyawa dirasa sudah berkumpul, saya membangunkan Mbak Sri, Mas Puguh, dan Mas Pur.
Pagi itu kami sama-sama terduduk di atas pasir di bawah pohon, menikmati pemandangan sunrise, diiringi gemuruh suara ombak laut. Hingga hari ke-38, kami ditolong kapal nelayan. Saat itu ada kapal yang melintas. Beruntung, Mas Pur tuh bisa berenang, menghampiri kapal nelayan yang lumayan jauh. Dengan sisa tenaga yang dia miliki, berjuang mencari pertolongan. Akhirnya kami berempat selamat. Dengan satu jenazah Masmin yang sudah mulai mengering karena sengaja dijemur di bawah sinar matahari oleh kami. Bukan bermaksud menyiksa almarhum, tapi hanya itu yang bisa kami lakukan, mengeringkan jenazah agar mudah kami bawa. Kebesaran Tuhan memang nyata adanya. Kami bisa bertahan hidup selama 30 hari di dalam hutan dengan berbagai ujian, menguji kesabaran, kekuatan, keikhlasan, bahkan menguji hawa nafsu kami. Nafsu rohani dan jasmani. Bayangkan 3 laki-laki, 2 orang perempuan berada dalam hutan. Jika mereka mengikuti hawa nafsu, mungkin saat itu saya dan Mbak Sri sudah tidak berbentuk lagi. Apalagi kami sering kehujanan. Sedikit banyak mereka banyak menyentuh kami. Entah itu tangan, bahu, kaki, bahkan pinggang. Gak jarang juga mereka melihat kami mengganti baju. Tapi mereka selalu menjaga kami tanpa memiliki niat jahat. Nafsu sudah pasti ada, tapi mereka sekuat mungkin menahan. Begitupun dengan saya. Saya juga bukan orang suci. Dan saya juga bukan gadis desa yang polos-polos amat. Untuk masalah hal semacam ini, saya jelas tahu dan ngerti apa itu seks bebas. Tapi kembali lagi, kami berlima memang tengah diuji. Hingga saat ini, jika saya teringat masa itu, rasa gak percaya bahwa saya pernah mengalami hal mengerikan. Berjalan membelah hutan selama berhari-hari ditemani mayat. Ya Allah, ya Rob, terima kasih atas berkah keselamatan Engkau telah berikan kepada kami. Terima kasih atas nikmat umur panjang yang telah Kau anugerahkan pada kami. Atas limpahan kasih dan sayang yang Engkau curahkan pada kami, hamba-Mu yang berlumur dosa. Dan untuk Masmin, semoga almarhum diterima amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, diampuni segala dosa, salah dan hilafnya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan cerita saya ini, kalian bisa mengambil hikmah dari perjalanan yang saya dan teman-teman sudah lalui. Pelajarannya adalah, jika orang tua tidak mengizinkan kalian untuk pergi, maka menurutlah, percaya atau tidak, doa dan restu orang tua adalah seampuh-ampuhnya obat dan seluas serta lapangnya jalan kita di masa depan. Semoga sepulangnya saya ke Indonesia nanti, saya bisa kumpul lagi dengan Mas Pugu dan Mas Pur, juga Mbak Sri. Mas dan Mbak, ini aku bontotmu, sudah dewasa, sudah punya anak walaupun gak menikah. Pokoknya intinya saya kangen sama kalian. Saya Tara Alexa, pamit undur diri.